Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barjun SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Jagung Jeger, Kabupaten Aceh Tengah. Saya tidak sendirian, ditemani rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Polisi SPD, guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Jagung Jeger, Kabupaten Aceh Tengah. Kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu Polisi. Selamat pagi Pak Barjun. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, sehat pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebagai persiapan untuk kegiatan observasi yang akan saya laksanakan di kelas kita. Baik Pak. Kira-kira Ibu sudah siap? Saya siap Pak. Ya. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu Polisi SPD, saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan yang akan saya laksanakan ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Polisi laksanakan di kelas 6. Kemudian yang selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Polisi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi. Yang pertama, kira-kira apa Bu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Ya, tujuan dari pembelajaran yang akan saya laksanakan Pak, mungkin kita nggak bisa start observasi Pak. Kita buat dari mulai nanti Pak ya. Tujuannya yang pertama yaitu Pak, ingin mengidentifikasi, memberikan pemahaman kepada anak bagaimana sih cara mengidentifikasi bangun-bangun ruang Pak pada pelajaran matematika ini Pak ya. Bangun ruang, kemudian balok, kubus, prisma dan juga kerucut, agar mereka bisa memahami dari buku yang telah mereka perhatikan dan juga dari hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Kemudian harapan saya juga mereka mampu nanti menjelaskan diagonal dari bangun-bangun tersebut Pak, baik itu diagonal tentang bangun ruang, kubus, prisma, kerucut, dan juga balok Pak. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Ya, intinya dari tujuan yang akan Ibu Polisi laksanakan yaitu mengidentifikasi bangun ruangnya. Ya, benar. Ya, kemudian yang selanjutnya Bu, ini di bagian area mana yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Ya. Dari area yang saya kembangkan ada dua sifat fokus saya. Yang pertama itu pengetahuan Pak ya. Yang kedua keterampilan. Untuk fokus pengetahuan Pak, saya akan memaksimalkan anak ini supaya mereka paham sifat bagaimana cara mengidentifikasi bangun-bangun ruang tadi Pak. Agar mereka paham setelah dari hasil diskusi yang sudah mereka lakukan. Mereka harus mampu mengidentifikasi bangun-bangun ruang tersebut Pak. Yang kedua untuk keterampilannya Pak, mungkin nanti mereka akan membuat secara berkelompok, yaitu bentuk-bentuk bangun ruang itu menggunakan kertas post-it Pak atau begitu Pak ya. Nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan Pak sesuai dengan jumlah kelompok yang ada di kelas. Iya. Intinya di sini aspek atau area yang ingin Ibu kembangkan yaitu di aspek pengetahuan dan keterampilan. Iya, betul. Kemudian yang selanjutnya Bu, ini bagaimana rancangan pembelajaran Ibu ini terkait dengan strategi, kemudian model serta metode yang akan Ibu gunakan. Baik Pak, untuk strategi yang akan saya lakukan tentu saja saya akan menggunakan PPP yang berdiferensiasi Pak ya, agar ini nanti bisa menyenangkan untuk anak Pak dan juga tidak untuk kemungkinan agar mereka tidak bosan Pak ya, jadi menggunakan PPP yang berdiferensiasi. Kemudian juga saya akan memasukkan unsur-unsur KSE Pak di dalamnya agar bisa ketika anak-anak nanti sudah beberapa menit atau mungkin beberapa jam masuk kan udah mulai berkurang Pak fokusnya Pak ya, bukan tidak fokus tapi berkurang. Itu nanti bisa dimasukkan unsur KSE-nya Pak ya, kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk strateginya Pak, saya menggunakan metode diskusi Pak agar lebih menarik dan bisa lebih memahami mereka. Kemudian nanti bahan yang akan digunakan yaitu menggunakan LKPD, kemudian buku paket juga. Nah, nanti di hasil terakhirnya Pak akan presentasi Pak. Iya, terima kasih. Ini berarti intinya di sini Bu ingin mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Ya, Pak, kemudian juga mengembangkan
pembelajaran yang mengandung KSD. Iya, benar. Kemudian yang selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan? Untuk media saya menggunakan media lingkungan sekitar Pak. Media lingkungan sekitar artinya nanti kita akan memanfaatkan lingkungan sekitar seperti mungkin nanti bentuk-bentuk ruang-ruang itu Pak, kan nanti ada bahannya, nanti sebagian ada sih Pak di sini yang sudah tersedia Pak, bentuk wujudnya bentuk apa. Yang selanjutnya ini kan tadi Ibu sudah menyampaikan kepada saya terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang akan Ibu kembangkan, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan nantinya, kemudian media juga sudah Ibu sampaikan. Ini kira-kira kapan waktunya Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini bersama saya? Ya, kebetulan ini hari Sabtu Pak ya, jadi kita tidak bisa mengkondisikan waktu ini. Kita buat jadwal hari Senin bagaimana Pak? Iya boleh, berarti tanggal 29 ya benar sekali Pak. Jadi kita laksanakan pada hari Senin tanggal 29. Kemudian ini sebelum kegiatan ini kita tutup, ini saya sebagai observer nanti akan mengamati kegiatan yang akan Ibu laksanakan pada hari Senin sampai kegiatannya selesai dulu. Kemudian kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan observasi? Ya mungkin kalau saya pribadi sendiri saya senang Pak ya, dan di observasi seperti ini, jadi saya nanti bisa mengoreksi, mengevaluasi dari apa yang sudah saya lakukan Pak, itu pertama. Keduanya saya juga bisa menambah pengetahuannya bertambah tentunya dari umpan balik nanti yang akan Bapak berikan kepada saya. Di mana sih yang perlu saya perbaiki, yang perlu saya tingkatkan. Kemudian ini kan kita kalau ada pra-observasi seperti ini Pak lebih menyenangkan sebenarnya. Karena saya juga karena sudah diwawancarai, jadi saya bisa fokus Pak mengembangkan area-area yang saya kembangkan. Ya terima kasih. Intinya Ibu bisa lebih fokus ya Bu. Ya, Pak. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan untuk saya untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi ini. Kita sampai jumpa nanti di kegiatan observasi pada hari Senin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu semua? Baik, Bu. Oke. Bagaimana perasaannya tadi berangkat dari rumah pada pagi hari ini? Senang, Bu. Semua? Tidak, Bu. Ada yang lagi sedih? Tidak, Bu. Ada yang lagi kalut, gabut, galau? Tidak, Bu. Betul. Betul, Bu. Nanti akan kita ketahui dari proses belajarnya. Alangkah baiknya kita bersikap jujur pada diri Sendiri. Apa afirmasi yang bagus untuk diri sendiri? Berangkat dari rumah itu, saya bisa, saya sehat, saya ceria, saya gembira, saya pasti bisa. Nah, berikan seperti itu pada diri sendiri. Ketika pakai kaos kaki, ketika pakai jilbab, saya cantik, saya ganteng, saya bisa, saya siap. Itu afirmasi positif. Nah, apa yang kita ucapkan kalimat positif itu akan direspon oleh anggota tubuh yang lain. Kalau bawaannya jauh dari rumah, nggak terbuka, ada masalah nggak diomongin sama bapak, sampai sekolah juga akan sama. Jadi afirmasi kalimat positif itu sangat penting di awal. Jadi ya. Iya. Baik, di sini Ibu minta satu orang. Siapa ketua kelasnya di sini? Aku. Silakan tadi berdiri ke depan. Kita akan memimpin doa bersama ya. Pelan-pelan Pak. Ya. Jadi badannya sama ya. Silakan. Mari teman-teman kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman
Indonesia merdeka? 17 tahun. Bagus, keren, semuanya harus tahu sudah berapa tahun kita merdeka. Merdeka. Saat lagi kita juga akan menjelang hari kemerdekaan. Harus tahu ya semuanya, kita wajib tahu. Nah, untuk meningkatkan tetap supaya kita kecintaan kita, rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari sama-sama kita nyanyikan satu lagu kebangsaan Indonesia. Lagu 17 Agustus. Bisa semua? Bisa, Bu. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sepertinya pembelajaran hari ini sangat menarik ya. Dari tampilan materi kita ini sangat menarik sepertinya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan apa? Generasi. Dan berbagai macam tanaman dan juga cara dia berkembang biak. Pada hari ini materi kita adalah tentang bagaimana tumbuhan atau perkembangan tumbuhan itu beradaptasi dengan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Ibu akan meminta kalian untuk mengidentifikasi, yaitu cara tumbuhan itu beradaptasi. Ya kan? Nah, kemudian ini sudah sesuai kesepakatan kita di grup WA ya. Di grup WA kita sudah sepakat bahwa kita sudah membentuk kelompok ini ya. Semalam kan sudah kita bahas di grup WA. Ini kelompoknya sudah kita bahas. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya, kemudian arahannya lengkap di LKPD. Ibu harap kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman di dalam diskusi dan kelompok dengan maksimal dan juga aktif. Apa artinya aktif? Berperan serta, jangan diem terima beres, tetapi ikut membahas persoalan yang ada di LKPD. Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, kira-kira dari buku yang kalian saksikan itu, nah, tumbuhan apa itu? Bambu dan kangkung. Apa perbedaan habitat daripada bambu dan kangkung? Coba, siapa yang bisa jawab? Ya, satu silakan. Kalau bambu ini dia hidupnya nggak di darat. Ya. Kalau kangkung hidupnya di air. Benar sekali. Ada lagi yang lain? Kata Ratu, kalau bambu tumbuhnya di darat, kangkung di air. Setuju nggak? Setuju. Kalau setuju, Ibu minta siapa lagi yang bisa menjelaskan? Ya, apa ciri-ciri dari tumbuhan yang hidup di air dan di darat tadi? Ayo, coba. Biasanya tumbuhan yang hidup di air memiliki rongga di batangnya. Kamu ada rongga nggak? Ada. Tahu kencing? Tahu. Ada rongga nggak? Ada. Teratai juga bunganya? Ada rongga nggak? Ada. Teratai juga bunganya kalau dipatahkan ada rongga nggak? Ada. Baik. Kemudian, baca nanti dikat Pak ya. Dikat. Ini udah bisa masuk. Kembali ke KPD tuh. Udah 7 menit. Belum Pak? 7 udah. Nggak apa-apa Pak. Ini buka udah. Langsung ke penutup aja. Oke. Ini udah nggak presentasi dulu Pak, nggak usah. Nggak Nggak usah. Langsung tutup aja. Menutup aja dari Pak ya. Iya. Baik anak-anak, kegiatan kita sudah selesai. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan tugasnya ke depan. Ya, Ibu harap kalian bisa belajar maksimal lagi di rumah dengan tugas yang sudah kita sepakati. Kita akan
bagaimana kegiatan hari ini? Ada nggak yang mau refleksi satu orang? Siapa yang mau refleksi? Kegiatannya Ratu. Lagi, bagaimana? Ratu silakan. Berdiri boleh Ratu, berdiri. Saya sangat senang dengan pelajaran ini karena gurunya ramah dan pelajaran ini sangat menyenangkan bagi saya. Ah, yang betul. Iya, Bu. Benar nggak? Yang lain ada lagi yang mau refleksi? Mungkin bagaimana pelajaran hari ini menarik? Mungkin ada yang lain? Tidak ya, baik. Kalau demikian, pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri. Jangan lupa, untuk hari Jumat kita akan bertemu dengan materi selanjutnya, yaitu tentang adaptasi tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita membacakan doa akhir pertemuan. Silakan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik. Dari awal Ibu menyampaikan materi, mungkin ada Ibu salah-salah dalam ucap, Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Selamat siang Pak Bayu. di mana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan kegiatan observasi kelas, Bu? Ya, saya lega sekali sih Pak. Senang juga saya Pak. Berlega dah Bapak observasi artinya sudah selesai. Iya, alhamdulillah. Ini Bu, ini ada beberapa hal setelah kegiatan observasi ini yang ada dalam catatan saya yang harus saya sampaikan kepada Ibu Komisi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya observasi, Bu. Ini yang pertama, ini saya amati dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran yang Ibu Komisi laksanakan. Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga Ibu di situ sudah mengembangkan KSE-nya, Bu. Hal itu terlihat dari kegiatan-kegiatan belajar yang Ibu laksanakan mulai dari awal kegiatan pembelajaran, kemudian di kegiatan inti, juga di kegiatan akhirnya. Kemudian Ibu juga dalam kegiatan yang Ibu laksanakan betul-betul sudah mengupayakan bagaimana siswa itu secara optimal untuk berpartisipasi aktif, baik secara pribadi maupun melalui kelompok-kelompok kecil yang sudah Ibu buat dalam kegiatan pembelajaran. Artinya kegiatan pembelajaran yang Ibu Komisi laksanakan sudah melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ini harapan saya untuk Ibu Komisi, karena kebetulan Ibu juga adalah guru penggerak di angkatan 10, Ibu bisa berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain dalam hal penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga yang mengembangkan KSE ini, Bu. Agar nanti rekan-rekan guru khususnya yang ada di SD 3 ini bisa mengembangkan pembelajaran yang sudah Ibu kembangkan di kelas Ibu, yang sudah sangat baik sekali, Bu. Ini sekali lagi terima kasih banyak, Bu. Kemudian ini ada yang mau saya tanyakan, Bu, terkait dengan pembelajaran yang saya observasi, Bu. Ini apa kira-kira menurut Komisi yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi dari kegiatan pembelajaran yang Bu Komisi laksanakan dan saya observasi? Baik Pak Rajul, saya akan coba jawab pertanyaan yang Bapak berikan. Dari hal yang sudah baik yang saya rasakan, yaitu siswa belajarnya ini sudah bisa fokus Pak, karena
dari kegiatan belajar itu mereka sangat menyenang dan sangat menyukai kegiatan kelompok Pak. Jadi dengan dibentuknya kelompok itu mereka bisa fokus, itu bisa meningkatkan fokus mereka. Karena juga mereka mungkin ada yang belajarnya secara kinestetik itu lebih suka bergerak Pak ya, nggak suka diam vakum. Tapi dengan kegiatan kelompok mereka bisa bergerak cepat dan itu bisa meningkatkan fokus mereka. Kemudian juga mereka sangat suka Pak ketika KSE itu dimasukkan. Unsur KSE itu karena itu untuk mengembalikan, menstabilkan fokus mereka dari yang tadinya mungkin sudah mulai jenuh, itu bisa kita masukkan unsur KSE. Dengan kita masukkan unsur KSE itu mungkin mereka agak sedikit merasa tenang sehingga bisa mengoptimalkan, menormalkan kembali keadaan fokus mereka Pak. Kalau untuk yang hal yang perlu saya tingkatkan Pak, mungkin nanti kedepannya saya akan menggunakan pembelajaran menggunakan proyektor Pak, karena ini kebetulan di ruang kelas saya Pak aliran arus listriknya belum masuk Pak, jadi saya harus memaksimalkan menggunakan lingkungan sekitar dulu Pak Bagi. Nanti saya upayakan ke pihak sekolah untuk sarana dan prasarana agar dimasukkan arus, agar kami juga bisa sekali-kali belajar menggunakan proyektor. Ini upaya yang sangat luar biasa Ibu. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Ibu bisa memanfaatkan media yang ada di sekitar kelas Ibu, ini hal yang luar biasa. Ini mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menjadi contoh untuk rekan-rekan guru yang khususnya yang ada di SD Negeri 3 Jatinegara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Kondisi. Sama-sama Pak. Selamat untuk menjadi guru yang hebat. Assalamualaikum.